Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Reski Amalia Hamka, SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir dan mengikuti presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Evaluasi Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penerapan Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik pada RSGM Ladogi TNI Angkatan Laut Yosudarso. Adapun anggota kelompok kami yaitu Natalia Lestari Malik, Hewansyah Nurnasifa, saya sendiri selaku moderator pada presentasi pada hari ini. Dan pada presentasi ini kami akan membahas beberapa poin penting terkait materi kami, yaitu kami berharap presentasi ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua. Jika nanti terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, kami mohon maaf dan sangat terbuka terhadap saran dan kritik. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Hesti Ramadhani. Kepada Hesti Ramadhani, dipersilakan. Baik, organisasi yang kami bahas adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Ladogi TNI Angkatan Laut Yosudarso. Rumah sakit ini merupakan salah satu fasilitas layanan kesehatan milik TNI Angkatan Laut yang berfokus pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Jenis organisasinya adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut, artinya rumah sakit ini berfungsi melaksanakan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta mendukung tugas kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Jumlah karyawan atau personel yang dimiliki sebanyak 125 orang, yang terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya, tenaga administrasi, serta personel pendukung lainnya, serta personel bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, agar pelayanan rumah sakit dapat berjalan dengan baik dan optimal. Adapun struktur organisasi di atas menunjukkan pembagian tugas dan wewenang, koordinasi dalam pelaksanaan kerja di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Ladogi TNI Angkatan Laut Yosudarso. Pada posisi paling atas terdapat Kepala Rumah Sakit Gigi dan Mulut Ladogi TNI Angkatan Laut Yosudarso sebagai pimpinan utama yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan rumah sakit. Di bawahnya terdapat PAUD TU atau Perwira Urusan Tata Usaha Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang berfungsi membantu pengelolaan administrasi dan tata usaha. Selanjutnya, struktur terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu Komite Medik, Komite Nakes, dan SPI atau Satuan Pengawasan Internal. Masing-masing bagian memiliki koordinator bidang yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelayanan kerja sesuai bidangnya. Misalnya, koordinator etik atau mutu profesi, koordinasi kredensial, koordinator SPI bidang keuangan, pelayanan kesehatan, dan administrasi. Di bawah para koordinator terdapat kepala departemen atau kepala departemen yang menangani pelayanan spesialis seperti bedah mulut, konversi, perio, prosto, dan orto. Selain itu, terdapat juga Kabak Minmed atau Kepala Bagian Administrasi dan Rekam Medis, dan Kasubag PM atau Kepala Subbagian Penunjang Medis yang membantu pengelolaan administrasi dan pelayanan pendukung rumah sakit. Secara keseluruhan, struktur organisasi ini menunjukkan adanya pembagian kerja yang jelas agar koordinasi berjalan lebih efektif dan terarah. Adapun visi dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Ladogi TNI Angkatan Laut Yosudarso adalah menjadi pusat unggulan pelayanan kesehatan gigi dan mulut spesialistik bagi anggota TNI beserta keluarga dan masyarakat umum di wilayah Indonesia Timur yang ramah lingkungan. Adapun misinya yaitu melaksanakan fungsi dukungan kesehatan bagi anggota dan unsur-unsur TNI Angkatan Laut, melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan gigi dan mulut spesialistik yang paripurna dan terintegrasi, dan yang terakhir melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Baik, terima kasih Saudara Hesti Ramadhani. Selanjutnya ada identifikasi masalah yang akan dibacakan oleh Saudari Natali Lestari. Saudara Natali, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah MSDM di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Ladogi TNI Angkatan Laut Yosudarso.
Masalah yang pertama yaitu kekurangan personel. Jumlah tenaga medis dan non-medis di rumah sakit ini masih terbatas, khususnya dokter gigi spesialis dan tenaga penunjang pelayanan. Akibatnya, dokter spesialis sering menambah jam kerja untuk menangani seluruh antrian pasien. Hal ini menyebabkan beban kerja pada sistem shift pelayanan menjadi lebih tinggi. Masalah yang kedua yaitu keterbatasan pengembangan SDM. Pengembangan kompetensi pegawai belum berjalan secara optimal, khususnya dalam pembaruan keterampilan serta adaptasi terhadap teknologi digital. Selain itu, keterbatasan tenaga pendukung seperti tim editor menyebabkan produksi dan publikasi konten promosi maupun edukasi layanan di rumah sakit ini belum maksimal. Kemudian masalah yang ketiga yaitu konflik kerja. Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan personel berpotensi menimbulkan konflik antar pegawai, baik dalam pembagian tugas, komunikasi, maupun koordinasi kerja. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat memengaruhi kerjasama tim dan juga kinerja organisasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Natail Lestari Mangalif. Selanjutnya yaitu Saudara Riwansyah. Kepada Saudara Riwansyah dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan analisis strategi yang digunakan di salah satu RS Ladogi, di mana yang pertama itu ada strategi rekrutmen. Nah, strategi rekrutmen itu ada aspek sasaran, itu dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, tenaga rekam media, cleaning service. Nah, adapun persyaratannya itu memiliki STR atau surat tanda registrasi untuk tenaga medis. Nah, pendekatan rekrutmen inovatif menggunakan media sosial dan platform digital untuk menarik generasi milenial. Nah, untuk fokusnya itu kecocokan kompetensi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut spesialistik. Nah, adapun yang kedua ada strategi pelatihan. Nah, strategi pelatihan di RSGM Ladogi TNI AL Yosudarso merupakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan teknologi termasuk pelatihan treatment konservatif serta workshop telemedicine. Nah, adapun yang ketiga itu strategi kompensasi. Nah, yang dimana ada kompensasi finansial dan ada kompensasi non finansial. Nah, kompensasi finansial itu gaji dan tunjangan, dan kompensasi non finansial rasa aman dalam bekerja, layanan kesehatan, fasilitas tempat tinggal dan transportasi. Nah, adapun strategi manajemen kinerja yaitu penilaian berbasis hasil dengan evaluasi berkelanjutan. Standar penilaian kinerja dokter mencakup 5 aspek. Nah, yang pertama itu aspek profesional, kedua tata cara kerja, ketiga kerjasama dengan petugas kesehatan lain, keempat efisiensi dan efektivitas, dan kelima kemampuan rujuk. Dan yang terakhir itu strategi hubungan industrial. Nah, strategi hubungan industrial itu sinergi antara personal militer dan tenaga medis sivil untuk memaksimalkan potensi SDM. Pembangunan zona integritas 2025 sebagai wujud lingkungan program reformasi birokrasi, kerjasama, koordinasi, dan evaluasi melalui model regulasi untuk pengelolaan yang optimal. Adapun budaya organisasi yang mendukung inovasi sebagai faktor penting dalam hubungan industrial. Nah, fungsinya dukungan kesehatan bagi unsur-unsur TNI AD sebagai misi inti yang mengatur hubungan kerja. Baik, mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Riwansyah. Selanjutnya ada evaluasi strategi manajemen sumber daya manusia. Evaluasi strategi manajemen sumber daya manusia dilakukan menggunakan metode balance scores, yang dimana untuk melihat apakah strategi rumah sakit sudah berjalan sesuai tujuan organisasi. Penilaian ini dilakukan dari 4 perspektif utama, yaitu ada finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan serta pembelajaran dan pertumbuhan.
Pada perspektif finansial, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit. Hasil evaluasi menunjukkan pendapatan mengalami peningkatan dari periode 2022 hingga 2024. Pada perspektif pelanggan, fokusnya adalah meningkatkan kepuasan pasien dengan target kepuasan di atas 90%, di mana dan jumlah keluhan maksimal itu ada 5%. Pada perspektif proses bisnis internal, rumah sakit berupaya nih mengoptimalkan layanan dan penggunaan SIMRS agar pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan IGD berjalan lebih efektif. Sedangkan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, strategis diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penambahan tenaga spesialis, dan pengembangan kompetensi kinerja. Terus hasil evaluasi menunjukkan bahwa sumber daya manusia sudah cukup memadai dan budaya kerja menjadi salah satu nih kekuatan organisasi. Namun pengembangan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar kinerja organisasi semakin optimal. Evaluasi juga dilakukan menggunakan beberapa indikator KPI, yaitu KPI rekrutmen, yaitu menilai kecepatan proses rekrutmen, kesesuaian pelamar dengan standar STR, dan tingkat kelulusan probation. Terus ada KPI pelatihan yang dimana yaitu untuk mengukur partisipasi pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai dan jumlah peserta pelatihan. Terus ada KPI kompensasi dan retensi yang dimana untuk melihat tingkat turnover, kepuasan kompensasi, dan pemberian tunjangan kesehatan. Terus ada KPI manajemen kinerja yaitu untuk mengukur penilaian kinerja pegawai, skor kerja, dan kecepatan perbaikan kinerja. Terus ada KPI hubungan industrial, di mana ini untuk menilai jumlah sengketa kerja, kepuasan kerja, dan program sinergi organisasi. Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi nih, seperti melakukan rekrutmen strategis untuk mengatasi kekurangan SDM, pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pegawai. Juga ada penguatan budaya kerja untuk meningkatkan kepuasan pasien, serta optimalisasi sistem SIMRS agar pelayanan rumah sakit menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya akan dibahasakan oleh Saudara Riwansyah. Baik, adapun evaluasi strategi MSDM itu, nah, muncul 3 pertanyaan yang dimana apakah strategi MSDM efektif? Nah, menurut kami strategi MSDM di RSGM Ladogi TNI AL Yos Sudarso dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini terlihat dari pengguna balance scorecard yang membuat arah organisasi cukup jelas, adanya peningkatan pendapatan setelah pandemi, serta tingginya tingkat kepuasan pasien. Nah, yang kedua, apa indikator keberhasilannya? Nah, peningkatan pendapatan dari sisi finansial, tingkat kepuasan pasien yang tinggi dan jumlah keluhan yang rendah, pelayanan yang berjalan cukup optimal berbagai unit, tingginya partisipasi tenaga medis dan pelatihan, hasil penilaian kinerja pegawai yang memenuhi standar. Nah, yang ketiga itu apa kelemahannya? Nah, jumlah SDM-nya itu perlu ditambah. Kualitas MSDM harus terus dikembangkan, sistem informasi yang belum sepenuhnya optimal, dan yang terakhir itu beberapa layanan yang masih perlu untuk ditingkatkan. Baik, terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Saudara Riwansyah. Lanjut ke penerapan konsep manajemen SDM strategik yang akan saya bahas sendiri, yang dimana di sini tuh penerapan konsep manajemen sumber daya manusia strategik di rumah sakit gigi dan mulut itu dilakukan dengan menyesuaikan pengelolaan SDM terhadap tujuan strategis organisasi. Rumah sakit menggunakan beberapa konsep manajemen sumber daya manusia modern agar kinerja pegawai dan pelayanan semakin optimal. Terus pada konsep strategi HRM, RSGM Ladogi TNI Angkatan Laut Yosudarso menerapkan BSCM
VC dan KPI, di mana rekrutmen sesuai visi organisasi serta pelatihan budaya kinerja. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sudah selaras dan strategis organisasi. Terus ada dalam talent management rumah sakit tuh perlu nih melakukan rekrutmen berbasis STR yang dimana pelatihan PC dan pengembangan kepemimpinan. Talenta pegawai sudah dikelola dengan baik meskipun jumlah SDM masih perlu ditambah ya. Terus pada performance management itu dilakukan penilaian kinerja setiap 6 bulan dan KPI yang terukur. Hasilnya skor rata-rata kinerja mencapai 4,2 dan perbaikan dilakukan maksimal dalam 1 bulan sehingga kinerja pegawai dapat dikontrol dengan ditingkatkan. Lalu ada konsep employment engagement yang dimana diterapkan melalui peningkatan kepuasan kinerja, kompensasi yang baik, turnover rendah, dan program sinergi pegawai. Hal ini tuh menunjukkan nih keterlibatan pegawai cukup tinggi dan berdampak positif bagi organisasi. Dalam aspek organization kultur, RSGM TNI Angkatan Laut Yosudarso menerapkan budaya Sagraha Sahwita, kerja sama tim dan pelayanan yang berorientasi pada pasien. Budaya kerja ini menjadi salah satu kekuatan utama nih dalam organisasinya. Pada konsep leadership, pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan visioner, transformasional, servant, dan strategis. Kepemimpinan tersebut tuh berperan besar dalam keberhasilan strategis organisasi. Sedangkan pada sustainable HRM, rumah sakit ini menjalankan pelatihan berkelanjutan, meningkatkan kesehatan pegawai, dan melakukan digitalisasi sistem. Ini tuh menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini, tapi juga berorientasi pada jangka panjang. Baik, itu tadi. Selanjutnya ada rekomendasi yang akan dibacakan oleh saudari Natali. Kepada saudari Natali saya persilakan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa rekomendasi strategi NSDM yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu rekrutmen strategi berbasis digital. Strategi ini diperlukan karena jumlah SDM masih kurang, sementara persaingan tenaga kesehatan cukup tinggi. Melalui sistem digital, proses rekrutmen diharapkan menjadi lebih cepat, efektif, dan mampu mendapatkan kandidat yang berkualitas. Indikator keberhasilannya yaitu waktu rekrutmen maksimal 30 hari dan lebih dari 80% pelamar memenuhi kualifikasi. Kedua, pelatihan berkelanjutan. Pelatihan seperti Vitality Conservation dan pelatihan digital penting untuk meningkatkan kompetensi SDM. Dampaknya, kualitas tenaga medis dapat meningkat dan pegawai mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Indikator keberhasilannya yaitu minimal 95% pegawai mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi mencapai 20%. Ketiga, optimalisasi SIM RS. Strategi ini diperlukan karena sistem yang digunakan saat ini belum berjalan secara maksimal. Tujuannya agar pelayanan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terorganisir. Indikator keberhasilannya yaitu peningkatan layanan rawat jalan sebesar 50%, serta tingkat kepuasan pasien mencapai 90%. Keempat, penguatan budaya kerja Sagraha Sahwahita. Budaya kerja ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Dampaknya yaitu meningkatnya kepuasan dan loyalitas pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Indikator keberhasilannya yaitu tingkat kepuasan pasien mencapai 90% dan jumlah keluhan pasien kurang dari 5%. Kelima, program retensi dan kesejahteraan pegawai. Strategi ini bertujuan untuk menurunkan turnover pegawai, serta meningkatkan loyalitas terhadap organisasi. Selain itu, pengembangan kepemimpinan berkelanjutan juga diperlukan untuk menyiapkan pemimpin di masa depan. Dampaknya yaitu peningkatan kinerja organisasi dan efektivitas kerja tim. Indikator keberhasilannya yaitu tingkat turnover pegawai kurang dari 10% dan tingkat kepuasan pegawai mencapai 85%.
Jadi melalui strategi tersebut diharapkan kualitas SDM di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Ladogi TNI Angkatan Laut Yosudarso dapat meningkat sehingga pelayanan kepada pasien juga menjadi lebih optimal. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian, itulah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.